Selamat pagi semua anak-anak. Apa kabarnya? Kan baik-baik saja semua kan aku? Ya, Bapak harap semua kalian baik-baik saja. Jadi untuk meneruskan materi kita, coba kita perhatikan materi suku banyak, itu materi yang terakhir di kelas kita. Jadi di sini sudah Bapak tulis suku banyak. Jadi polinomial atau suku banyak berderajat n ini secara umum kita tuliskan dengan an x pangkat n ditambah a n kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah, sebenarnya ini bisa kita teruskan a n kurang 2 x pangkat n kurang 2 ditambah a n kurang 3 x pangkat n kurang 3 seterusnya sampai x-nya pangkat terkecilnya. Di sini ditambah a1 x, sebenarnya di sini ada pangkat 1 karena 1 nggak kita tulis, maka di sini ditambah a1 x, kemudian ditambah a0 atau konstanta. Ya, ini bentuk umum polinomial berderajat n. Sebenarnya kalau dilihat di banyak buku nggak harus seperti ini pun bisa. Saya ada yang membuat a1 x pangkat n ditambah a2 x pangkat n kurang 1, seperti itu bisa, nggak masalah, bentuk-bentuknya nggak masalah. Kemudian setelah kita belajar polinomialnya, maka persamaannya seperti ini. Sebenarnya sama dengan yang di atas persamaannya, hanya saja di sini an-nya tidak boleh sama dengan 0. Itu persamaan polinomial. Jadi fungsinya juga seperti itu ya anakku. Fungsi sama juga dengan polinomial tadi, sama dengan persamaan. Hanya saja kalau dinamakan fungsi, dia ada bentuk fungsinya, fx-nya. Bukan harus fx, bisa juga hx, px, bisa juga. Ya, sama dengan fx sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah seterusnya sampai nanti x-nya pangkat 1 baru konstanta. Ketentuannya di sini an kurang 1, an kurang 2, a1, a0 itu semua konstanta. Ya, semua konstanta, semua bilangan yang semua dia angka dan terkhusus a0, dia x-nya di sini sebenarnya bisa kita buat dengan pangkat 0 ya. A0-nya x-nya pangkat 0. Jadi itu kira-kira bentuk secara umum polinomial, persamaannya sama fungsinya. Kalau begitu kita masuk di contohnya, contoh polinomialnya. Yang pertama contohnya 7x pangkat 4 kurang 5x pangkat 3 tambah 4x kuadrat tambah 6x kurang 4. Jadi kalau kita lihat dari bentuknya sama juga dengan bentuk umumnya tadi, maka pangkat tertinggi itu kita tempatkan yang pertama. Secara berurut dia sampai konstanta di belakang. Kalau nggak ada konstanta berarti x paling kecil, gitu ya. Jadi ini namanya polinomial berderajat 4 ya. Ini berderajat 4 ya. Kemudian ini berderajat 5. Berderajat 5. Ini kira-kira bentuknya. Jadi nggak harus dia berurutan setelah 4 3 2 1 baru 0. Nggak harus ya. Hanya saja kita urutkan pangkatnya mulai yang terbesar sampai terkecilnya. Ini bentuknya kira-kira aku. Bisa kan aku? Ya. Baru contoh yang ketiga, kita masuk di fungsinya. Fungsi di sini ada fungsi polinomial. Di sini kebetulan soalnya px sama dengan 2x kuadrat kurang 4x tambah 7. Dia fungsi kuadrat. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kita menentukan P1. Artinya kalau kita ganti X sama dengan 1, maka nilai P1-nya berapa? Gitu artinya ya.
Kemudian P minus 2, kita ganti X-nya dengan 2, berarti nilai P minus 2-nya berapa? Nah, seperti itu. Baru kita kesini aja kita buat ya. Di sini aja kita buat. Jawabannya kita ganti aja spidolnya ya. Kayaknya sudah habis. Bentar ya anakku. Oke. Nah, jadi kita jawab dari nomor 3 tadi. Jawab. Di sini aja kita buat ya. Nomor 3. Kita tulis saja dulu soalnya. Px sama dengan 2x pangkat 2 kurang 4x tambah 7. Berarti yang pertama tadi x-nya kita ganti dengan 1. Berarti setiap x ganti 1 aku. P1 sama dengan 2 dikali x-nya ganti lagi 1 ya. 1 kuadrat dikurang 4 dikali 1 tambah 7. Nah, setiap x ganti dengan 1. Tetap kita tulis P1 sama dengan 2 dikali 1 kuadrat 1. 4 dikali 1 4 tambah 7. 2 kali 1 2. 2 kurang 4 minus 2. Minus 2 ditambah 7 berapa? Minus 2 ditambah 7 berarti 5. Nah gitu ya. Berarti nilai P1 nya sama dengan 5. Bisa kan aku? Bisa ya. Ya. Baru kita buat aja ini bagian A. Kita buat bagian B nya. P minus 2 berarti setiap x ganti lagi dengan minus 2. Berarti 2 dikali minus 2 kuadrat dikurang 4 dikali minus 2 ditambah 7. Nah, berarti kita kuadratkan dulu. 2 dikali minus 2 kuadrat dikali 4. Berarti minus 2 dikali, kita bapak ulang, minus 4 dikali minus 2 yaitu positif 8 ditambah 7. 2 dikali 4 8. 8 tambah 8 16. 16 tambah 7 23. 23. Berarti nilai P minus 2 sama dengan 23. Ini untuk nomor 3. Bisa anakku ya? Ya, Bapak harap bisa. Sekarang nomor 4 kita buat aja di sini ya. Nomor 4. Oke. Pertanyaan yang bagian A. Px ditambah Qx. Px-nya tadi 3x dikurang 9. Berarti Px ganti 3x dikurang 9. Nggak usah pakai kurung ya. Baru tambah. Ini kan nampak tambah di sini. Q-nya lagi. Ini tadi P ya. Ini P. Ini P. Berarti ditambah Qx. Qx-nya tadi 5x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat. Ini tadi Q-nya. Ini Qx. Udah bisa nampak ya? Oke, jadi sesuai dengan polinomial, maka untuk menentukan hasilnya selalu kita utamakan kita urutkan dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah, itu ya. Ini kita hapus saja Px-nya tadi. Berarti sudah mengerti maksudnya ya. Ini semua kita lihat variabel X-nya. Variabel X pangkatnya tertinggi itu kita tempatkan paling depan. Berurut dia sampai konstantanya anakku. Berarti di sini 5x pangkat 3 ini pangkat tertinggi. Setelah itu pangkat 2, baru ini pangkat 1 ya, baru konstantanya. Oke, 5x pangkat 3
ditambah 4x pangkat 2. Ini nilai 3x-nya di sini kalau nggak ada tanda kurang berarti dia positif. Ya, nggak ada tandanya di sini, itu menandakan nilainya positif. Jadi positif kita buat 3x, baru nilai 9-nya minus 9. Gitu kira-kira. Ya, seperti itu ya. Atau kita buat satu lagi contohnya bagian B ya. Kita ikutkan aja semuanya karena bentuk semua soalnya nggak sama. Ya, baru atau kita hapus saja bentuk umumnya tadi ya. Kita hapus bentuk umumnya dan sini aja kita kerjakan. Oke. Ya, bagian A-nya tadi sudah terjawab ya. Kita lihat di bagian B, 4 bagian B. Pertanyaannya, PX dikurang QX. Oke. Konsep penyelesaiannya tetap sama seperti A. PX-nya kita gantikan. PX-nya tadi 3x kurang 9. Ini tadi PX. Di sini tanda kurang. Karena suku QX-nya lebih dari 1, maka kita buat dia menggunakan tanda kurung. Ini ya QX-nya. Di sini kita tulis tadi apa QX. Ini tadi QX-nya anakku. Ini 5x pangkat 3. Kita tulis di sini 5x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2. Ini ya. Jadi ini bentuknya seperti ini dia caranya. Baru karena koefisien QX-nya lebih dari 1 harus kita gunakan kurung. Kemudian 3x kurang 9 artinya kita kalikan negatif ke setiap suku yang ada di QX tadi. Kita kalikan negatifnya, artinya negatif dikali 5x pangkat